Sebenarnya wakil itu hikmah anu katujuh ieu la yusakkikan naka fil wa'di adamu wuku ilmu mudi wa inta ayyana zaman. Janganlah menjadikan kamu itu kemudian hati kamu itu menjadi ragu mang-mang fil wa'di dalam janji Allah yang sudah Allah janjikan kepadamu. Dijanjikannya kapan? Allah memberikan janji pimanamin ketika kita tidur, ketika seorang kekasihnya, seorang hambanya tertidur, kesare mimpi, awal lisani malakin atau karena melalui via lidah malaikat. Malaikat datang, orang tertahajud mirip datang malaikat mau beja, bakal bakal gempa, bakal naon. Au bi ilhamin rahmaniyin atau ilham yang sifatnya ketuhanan. Ilham itu sesuatu yang dicampakkan ke dalam hati yang sifatnya kebaikan-kebaikan yang terjadi bagi seorang yang memang ahli ibadah, zahir maupun batin, itu sering mendapatkan inspirasi Tuhan. Kenapa jangan meragukan apabila ada info yang didapat oleh seorang kekasih Allah, seorang hamba ahli ibadah, seorang salih, seorang murid atau orang yang sudah makrifat kepada Allah, dapat kabar, apakah itu melalui ilham, apakah itu melalui ada malaikat yang datang membisikkan atau memang melalui mimpi. Kemudian ada buku ilmu ternyata yang didapatkan info tersebut tidak terjadi. Padahal sudah disebutkan besok, bulan depan, tahun sekian, tapi kok nggak terbukti, kok nggak terjadi ya, nggak terjadi ya. Saya dulu pernah ketika berguru ke seorang mursyid thariqah dikasih kabar nanti ibadah haji itu tahun 97 itu susah, bakal susah. Sekarang orang berangkat gampang pada haji. Itu beberapa tahun sebelumnya dikasih tahu. Tahun 97 moneter kan berapa? 97 kan? Apa namanya ketika penurunan Soeharto berapa tahun berapa? 97 berapa? 97 ngomongnya. Guru saya itu 97. Ternyata 97 enggak. Terjadinya itu 98 karena dolar naik jadi 16.000, kemudian ONH jadi mahal, dari tadinya 7 juta langsung 18 juta, sehingga kemudian apalagi kesininya banyak sekali kuota yang diberangkatkan sampai waiting list itu 20 tahun, bahkan sebagian kuota ada yang 30 tahun. Nah ngomongnya itu tahun 97, ternyata kejadiannya 98 ke sini. Padahal udah nyebutin itu hasil ilham seorang mursyid, seorang guru thariqah, itu seperti itu. Tidak terjadi. Jadi waktunya sudah ditentukan, ternyata tidak terjadi. Oh bakal sekian tahun pokoknya kamu bakal punya apa? Tapi yang bukti ada, kebanyakan sih sesuai, cuman terkadang ada yang tidak sesuai. Saya datang ke Abah Habib, kamu nanti bulan tahun ini punya mobil. Tadinya nggak punya mobil, pinjam mulu. Tapi pas benar bulan tahun bukti. Itu guru-guru musuh thariqah yang lain juga begitu, kebanyakan bukti. Tapi terkadang apa yang disebutkan kabar gaib ini dari guru kita atau kita sendiri yang menerimanya, bukan dari guru kita. Waduh kan ini mau ahli ilham gawe ngasih tukang ngimpi lah gawe ini. Syarif mah tukang ngimpi gawe. Halusinasi. Tapi kadang tidak terbukti pada waktunya. Halusinasi, mimpi nyandung. Saya pernah pagi-pagi ngomong sama istri saya karena malamnya mimpi. Mah, hari ini kayaknya kita atau bapak dapat rezeki gede nih. Kita nggak ngomong kalau habis ngimpi malamnya bapaknya dapat. Ditunggu sampai Johor, enggak ada.
maghrib juga nggak ada, berarti enggak. Sampai isya kali, isya nggak ada juga. Padahal hari itu kita ngomongnya hari itu, kalau malam kan udah ganti hari kalau tahun Hijriah. Kalau tahun Masehi sih belum, kalau belum jam 12. Ternyata entah jam 9 atau jam 10 ada yang telepon. Ustaz, ya boleh pinjam KTP kah? KTP? Untuk apa KTP? Saya kan gak jual tanah, gak punya tanahnya. Enggak, saya mau daftarin umroh, mau gak? Mau. Itu contoh kecil aja. Kita mah lagi bohong-bohongan aja, mimpinya ngomong berani-beraninya aja pakainya sama istri. Hari ini kita dapat rezeki gitu ya. Ini seperti itu, tapi ternyata hari itu tidak. Ganti hari, malamnya baru dapat. Itu seperti itu. Jadi tidak terbukti sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi jangan membuat lagu kalau hasil wangsit atau kabar gaib itu diterima, entah hasil diri sendiri atau diberitahu oleh guru-guru kita, tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jangan membuat kita ragu. Wah, ini benar, lengkap guru tuh jadi sudah di guru teh bohong sih. Iya, ini gak bukti ini. Jadi kemudian kita mundur nggak jadi berguru sama dia, mundur ganti guru. Soalnya gak bukti. Nah, ini hati-hati. Atau bisa sendiri yang mengalami. Wah, berarti ini mah dari setan, berarti gak bukti. Gitu kan? Ada keraguan, ada kita sendiri yang mengalami hal tersebut. Masya Allah. Mungkin para jamaah juga sering tuh ngimpi-ngimpi dalam pengalaman begitu, cuman para jamaah mah terbukti terus gitu ya. Jadi kejadian yang akan datang, tapi kita sudah tahu sebelumnya karena diberitahu oleh Allah melalui ilham atau melalui malaikat yang datang atau melalui mimpi, gitu ya. Melalui mimpi kan bisa jadi. Kalau innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum biha tu'adun. Orang yang memang sudah mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah ibadah zahir batin, menjaga diri maksiat zahir batin, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, malaikat itu turun. Mereka itu biasa bergaul dengan para wali-waliullah, berbicara, berhubungan, berkomunikasi, berbicara dengan para malaikat itu sudah biasa. Orang-orang yang sudah istiqomah ibadah itu, makanya mereka mah malas ya namanya. Ada yang keramaian, apalagi berbicara duniawi, apalagi berbicara keburukan orang lain, malas karena mereka lebih menikmati di tempat yang sepi berdua dengan Allah. Itu hobi mereka dan membuat mereka sering dikasih tahu oleh Allah terhadap hal-hal yang akan datang. Sampai ada kelakar-kelakar dari golongan-golongan mereka, malah mereka nggak resep dapat kabar sesuatu yang udah diberitahu duluan sebelum kejadian, sampai mereka itu pengen ditutup, jangan dibuka, jangan dikasih tahu. Sama aja kita mau nonton film, ceritanya udah tahu jadi kurang seru. Kita mau nonton film, ceritanya udah tahu nih, ini bakal ini, terus ini jagoannya datang nih, terus musuhnya menang dulu udah out. Nah, itu sama aja kita nonton film udah bayar mahal, ceritanya udah tahu, nggak seru. Lebih seru kita nggak tahu, nonton wah senang tuh, kita kan penasaran ada apa nih. Sampai segitunya dari mulut-mulut mereka itu keluar bahasa-bahasa seperti itu. Mendingan kita nggak tahu lah, jadi nggak resep. Katanya kalau udah tahu mah, umpamanya tsunami bakal terjadi bulan anu atau gempa bakal terjadi bulan anu, itu malah nggak seru, malah nggak resep. Ini malah nggak resep. Apalagi kalau dia tahu dalam tsunami tersebut dia akan mati, dikasih tahunya begitu, makin nggak resep aja kan seperti itu. Makanya, cuman kalau kita kan memang masih banyak hijab, masih senang lihat paha perempuan di WA, video, masih senang lihat orang, masih senang keren-kerenan, gagah-gagahan, masih pusing dan malah kalau dihinakan tidak dihargai, masih terhijab hal-hal yang seperti itu. Jadi kabar-kabar gaib itu belum sampai sama kita karena kita masih terhijab, terlalu banyak kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi. Tuh, hobinya bukan di keheningan malam itu berdua menangis, berzikir, merasakan
berdialog dengan Allah, bukan itu hobinya. Jadi ngeblank, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau tahu pun langsung ngoceh kita. Gua kemarin melihat melihat apa? Pocong, melihat temennya. Wah, itu nggak bisa diam. Ininya pengennya doang. Kemarin gua mimpi ketemu sama Nabi. Ngomong sama semua orang. Udah itu doang, sekali doang mimpinya. Besok gak bakal mimpi lagi. Tuh, karena dia udah merasa betah, merasa senang dengan makam tersebut, maka tidak akan dinaikkan kepada makam selanjutnya. Tapi orang yang mampu menjaga rahasia terhadap perjalanan spiritual dia, ketika dia di Mekah bertemu dengan gurunya, ketika di mana-mana dia bertemu dengan siapa, dia nggak ngomong, dia diam. Maka tak henti-hentinya. Ilham-ilham, kabar-kabar itu tahu. Cuman kadang memang ibarat gelas ada penuhnya, ada lubernya. Jadi kadang sewaktu-waktu keluarlah bahasa-bahasa kabar gaib yang akan terjadi di masa akan. Itu karena luber, bukan mereka karena ingin dianggap hebat, bukan ingin dianggap sudah perjalanan spiritualnya sudah tidak terkejar oleh teman-temannya, bukan. Itu semata-mata karena luber aja. Luber nggak ketahan, akhirnya keluar. Oh, kamu tadi ya anu ya, kamu tadi anu ya. Nah, itu bukan sesuatu yang baik sebenarnya, bukan sesuatu yang baik. Kalau di golongan muhakkikin itu pengetahuan atau karomah atau kelebihan seperti itu bahkan dianggapnya aurat, dianggapnya aib. Jadi dia tutup rapat-rapat. Ya kalau karomah itu kelihatan itu sama aja diperosotin celana gitu. Makanya mereka itu yang memakai adab-adaban itu mereka itu sangat menjaga sekali, tidak akan mengumbar kedahsyatan yang dia temukan kepada orang lain kecuali kepada orang-orang tertentu, gurunya atau siapapun gitu yang layak pantas mendapat curhatan. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain jangan ngomong ke temen yang temennya aja nggak ngerti. Umpamanya pulang dari sini kalau habis ngaji hikam, malamnya langsung mimpi, besoknya langsung ngomong ke temennya, wah habis ngaji hikam semalam ngaji hikam langsung mimpi apa? Dapat nomor, diredam mimpi apa itu ya? Jangan bilang lah pokoknya didatangi malaikat atau didatangi guru, apalagi ngomongnya ke guru boleh atau ke orang yang dipercaya oleh guru tempat kita untuk curhat di situ. Jangan langsung diumbar, boleh dibikin status. Udah gak bakal datang lagi. Jadi kenapa itu bisa terjadi seolah-olah meleset hasil kabar gaib, hasil ilham? Itu bukan karena ilham itu salah, bukan karena kabar gaib itu salah, bukan futuh yang sifatnya rahman itu salah, tapi yang meleset itu karena memang tergantung kepada sebab dan syarat yang Allah sendiri yang hanya tahu tentang hal tersebut karena ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Tuh, itu sering terjadi bagi sebagian para wali bahwa bakal terjadi tahun ternyata tidak berhasil gitu. Kemudian yang terjadi jamaahnya berpaling meninggalkan dia, pengikutnya, muridnya kemudian menganggap gurunya ini bohong karena meleset. Ternyata udah 2-3 tahun berikutnya atau 10 tahun berikutnya baru kejadian, padahal nggak bohong, itu memang syaratnya belum terpenuhi gitu. Syaratnya belum terpenuhi. Sama ketika Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat, Nabi itu dalam surah Al-Fatah nanti ayat 27 boleh dibuka yang ayatnya, laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhuluna al-masjidal haram insyaallah aminin muhallikin ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min dzalika fatham qariba. Ketika Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain, ayo kita berangkat ke Mekah, kita akan taklukkan kota Mekah, kita bawa 1000 pasukan. Ternyata di Hudaybiyah dihadang oleh kaum kafir Quraisy, sehingga deal kesepakatannya juga membuat kecewa para sahabat, sehingga para sahabat pun bertanya kepada Nabi. Nabi kan sudah bicara bahwa tahun ini Allah sudah memberikan kabar kita akan futuh Mekah, akan melakukan penaklukan kota Mekah tahun ini gitu. Ternyata kan dihadang nggak jadi, mundur lagi, sehingga para sahabat menjadi kecewa dan bertanya kepada Nabi, kok bisa begitu? Padahal Allah sudah menyebutkan. Kata Nabi,
Allah tidak akan mengabaikan aku sebagai hambanya, sebagai rasulnya. Kemudian ternyata umrah tersebut bisa dilakukannya ternyata pada tahun depan. Itu ada hikmahnya di situ yang tidak diketahui oleh Nabi dan para sahabat. Allah yang tahu. Ternyata memang kalau saat itu langsung ke Mekah, Mekah belum tentu bisa ditaklukkan. Ketika tahun depan ternyata pasukan Nabi sudah lebih menguat, pasukan-pasukan kafir Quraisy sudah berkurang yang ada di Mekah, maka terjadilah Fatuh Mekah. Jadi bukan Allah yang bohong, bukan meleset omongan Nabi, bukan. Memang masih tergantung kepada syarat dan sebab terlebih dahulu. Jadi syarat-syaratnya terpenuhi dulu, baru kejadian. Itu seperti itu jadi pada pada Nabi sekalipun. Tuh, apalagi para ulama, apalagi kita yang kita masih tagih hutang besok nggak dibayar juga, meleset. Itu mah bukan kabar gaib, itu memangnya susah bayar hutangnya, itu kan seperti itu. Jadi apabila mungkin mudah-mudahan ya suatu saat kalau kita memang istiqomah, ada biar kita pegang ibadah zahir batin, bukan ibadah zahir, ibadah batin terutama. Ibadah zahir kalau udah mulai tua kan ibadah zahir sudah mulai fisik itu udah mulai kurang. Kalau muda itu wirid dari isya sampai subuh masih kuat. Tapi kalau udah tua seiring waktu, karena ya tidak tergantung usia juga sih, yang makin tua makin kuat juga ada. Cuman sebagian ada yang makin tua, terutama saya itu makin tidak kuat lah untuk banyakin sholat malam, banyakin wirid. Paling kita lebih mengejar ibadah-ibadah batin, belajar ikhlas, belajar sabar, belajar syukur, belajar juhud, belajar healing, belajar segala macam lah ibadah-ibadah batin. Nah itu diperbanyak, ibadah zahir, ibadah batin. Nanti satu saat kan ada penggembira yang diberikan oleh Allah yang akan datang kepada kita. Apalagi kalau banyak sholat istikharah, sebelum tidur istikharah, sebelum tidur istikharah, insya Allah banyak ilham-ilham yang mampir dalam mimpi-mimpi tidur kita. Itu banyak petunjuk-petunjuk di situ. Nyai rekesanya nyawa HP wae mah boro-boro ilham. Ya Allah ya Rabbi, KHS-ana gitu HP kabean, lobet kakalat HS. Dan yang lobet mahal TikTok-kannya. Ya Allah, buka WA, Masya Allah. Nah ini banyak bisa jadi yang terjadi. Dan apabila berita yang kita dapatkan tersebut ternyata tidak terbukti, jangan menganggap Allah bohong, jangan menganggap mimpi tadi itu nggak benar, tapi itu memang belum memenuhi syarat. Jadi kita tetap harus mengetahui bahwa ini memang sudah ditentukan sama Allah. Kita harus tetap ada kepada Allah, nggak boleh bilang wah Allah bohong. Kita tetap yakin, tenang hati. Hati kita tetap yakin, tetap aja dengan janji Allah tadi. Nggak ada ragu sedikit pun, nggak ada genjlong sana, genjlong sini, pakai kadang kita nggak ada. Nggak ada. Benar kali ini ya, benar kali ini ya. Bohong kali Allah ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau kita tetap yakin walaupun tidak terbukti, itulah arifun billah, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Itu orang yang selamat basirahnya, mata batinnya gitu ya. Yang sir-sirnya itu selalu diterangi oleh Allah. Walaupun tidak terbukti apa yang dijanjikan oleh Allah, tidak berubah keyakinan dia kepada Allah. Itu namanya orang yang sudah ma'rifat. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, kemudian ragu kepada janji Allah, kemudian kita berpaling dari guru kita karena nggak terbukti pada waktunya, maka itu orang sebaliknya dari ma'rifat, orang yang belum mengenal Allah. Nah, mudah-mudahan kita satu saat ini kan kita ini hidup dibatasi, usia itu dibatasi. Karena usia itu dibatasi, hancak itu panjang. Kita harus belajar syariat, belajar thariqat, harus ma'rifat. Sebelum wafat itu harus, jangan kemudian wah ketinggian ngaji ini, ketinggian keburu mati kita belum menapaki belajar jalan ma'rifat kepada Allah. Baru belajar wudu, tayamum, itu aja. Belum belajar bagaimana hakikatnya wudu, hakikatnya tayamum, hakikatnya puasa, hakikatnya sholat. Belum belajar ke sana, masih berkutat aja di kelas bawah, nggak ada usaha untuk pembelajaran, padahal ada jenjang-jenjangnya. Apalagi sudah usia, sudah menikah, sudah punya anak, apalagi kita nggak tahu usia kita sampai tua apa enggak. Kalau kita nggak belajar, susah. Belajar aja susah, apalagi nggak belajar. Maka kalau ada orang mengatakan ketinggian ngaji hikmah, hati-hati. Kalau kita nggak bilang iblis juga bagus, hati-hati ya, hati-hati itu ketinggian. Ini mah ilmu para wali. Lah sampai kapan nunggu udah mau modal mau belajar?
Nah itu kan, kalau ngomong kapan belajarnya, kapan bisanya? Bagaimana kita nanti sebelum wafat bisa ma'rifat kepada Allah kalau tidak belajar dari sekarang? Itu harus seperti itu, belajar dari sekarang aja kita kadang bingung gimana mengawalinya, gimana menjalankannya, apalagi kagak belajar. Ini yang kita takutkan, wafat sebelum kita mengenal Allah. Jadi kalau kita wafat sudah mengenal, sudah ma'rifat kepada Allah, udah bebas, udah masuk surga gitu ya, begitu. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dalam surat Al-Rahman kalau saya, bagi orang yang takut akan makom Tuhannya, maka dia akan mendapatkan dua surga, jannatun fid dunya wa jannatun fil akhirah. Surga dunia dan surga di akhirat. Faman dakhalaha lam yattaqil ila jannatil akhirah. Barang siapa yang sudah memasuki surga dunia, maka dia tidak akan menginginkan surga nanti di akhirat. Kalau sudah mendapatkan surga dunia, apa itu surga dunia? Lain kawin dengan randa, lain. Surga dunia itu adalah ma'rifatullah. Orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, dia tidak mengharapkan, tidak menginginkan surga dunia. Dia hanya menginginkan ridha Allah, ingin berjumpa, melihat, bersua, menatap zat Allah di surga. Itu bagi orang-orang yang ahli ma'rifat. Makanya ma'rifat dulu sebelum wafat. Gimana caranya? Ngaji, amalkan, kita belajar dari ikhtiar, tarikan Allah nanti yang akan ada. Allah yang narik, bukan kita yang bisa dengan kasab kita dan usaha kita kemudian kita bisa menjadi marifat. Enggak, semua pemberian Allah. Cuman Allah nanti melihat ada kesungguhan apa enggak dari kita, usaha kita untuk mengejar ke arah sana. Kalau memang sungguh-sungguh, nanti ada tarikan dari Allah. Bohong kalau tidak ada tarikan dari Allah, mah susah. Hayang bener teh, hayang getol ibadah teh, hayang bersih hati teh, hayang menang sorangan mah hese. Tapi ketika kita sudah mulai belajar ke arah sana, nanti ada tarikan-tarikan dari Allah. Di situ ada kenikmatan yang tidak bisa dirasakan dalam hal-hal yang lain, apalagi yang sifatnya urusan dunia. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafiina maulana Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala